Pelajaran kita selanjutnya yaitu yang kelima, nafsul radiyah namanya adalah nafsul radiyah. Maka perjalanannya itu bila nafsu nih. Jadi nafsu kita itu ada ammarah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada mulhamah, ada radiyah yang kelima namanya. Maka perjalanannya itu billah ta'ala dan alamnya itu alam lahud, yakni alam zat tinggi benar. Jadi ini yang dilihatnya itu zat Allah Ta'ala aja, alamnya itu nafsunya. Jadi kita melihat kita nih, diri kita nih, nafsu ammarah. Lamnya ammarah itu kadang-kadang baiknya. Kalau yang mulhimah itu ini kadang hendak berbuat maksiat tapi tegawi. Nah, kalau nafsu mutmainnah, nah itunya kata ada dalam lagi. Nah, nafsu enam ini, radiyah ini, yakni alam zat, yaitu ibarat daripada martabat ahadiyah, yaitu semata-mata syuhud akan
dapat Allah Ta'ala dengan tiada i'tibar sifat dan tiada asma dan tiada i'tibar af'al. Ini orang ini sudah sampai ke radiyah. Semua untuk Allah Ta'ala. Jadinya kada mandang sifat lagi, kada mandang lagi. Dan tempatnya di dalam sirrus sir, dan hanya panak daripada dirinya dan panak daripada segala sifatnya yang basyariyah. Di dalam kitab Menakib Allah. Nah, sehingga hilang ya sifat basyariyahnya. Maka semata-mata ia syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan suatu yang baru ini, dan maqam inilah la mawjuda illallah. Kita tahu baranglah kayak itu makam kedudukan orang, kayak itu barang dulu. Kedudukan wali-wali Allah tuh kayak itu, kadang-kadang nyaman jadi langsung jadi wali Allah Ta'ala apa? Syuhudnya dulu, nafsunya dulu. Imbah itu sifat pikirannya, jangan memandang Allah Ta'ala itu dengan hatinya, dengan pandangan hati. Matanya melihat, tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhud namanya. Dan nafsu radiyah ini tiada baginya wirid, kada wiridan lagi, nah sudah pandang Allah Ta'ala. Karena wirid itu tiada ada ia melainkan serta dengan i'tibar sifat. Nah itu. Jadinya zikirnya itu lawan hati aja langsung. Nah dia menjenang, melihat manusia tuh. Nah orang yang berjalan ke hutan melihat semuaan binatang, semuaan rumput-rumputan, batu-batuan, ngarannya. Nah, dan semuaan batu-batu tadi mengucap salamnya. Nah, itu sifat orang. Bersalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini, maka bakok dengan dirinya. Dan bersalahan pula martabat yang kemudian daripada ini, maka yaitu bakok dengan Allah Ta'ala. Kada panah lagi tapi bakok. Dan adalah sifat orang yang di dalam martabat nafsul radiyah ini, yaitu zuhud bima siwallahi ta'ala. Kada ada milik laginya, kada merasa milikinya, yakni benci akan segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah ini nang malajari kita nang juhud nih, nang nyaman belajar itu jadi tarim. Karena orang situ kada HP kada besinya, lamnya hendak besinya ya nukar mimpi ya, nukar mimpi. Nah, dan menelpon ke awal pakai mic aja. Nah itu di sekolah video call pulang TV ada juga TV, tapi kada ada channel. Saya tidak baru ke TV, kada ada siarannya, kada nyambung. Kenapa? Jadi kita tahu di luar negeri, kita tahu di luar itu pun sudah. Nah itu ngarannya juhud karena meninggalkan dunia. Rumah-rumah dari tanah liat aja udah, asal benau udah. Kenapa di tanah liat supaya dingin, Rupanya zaman Rasulullah tuh kayak itulah. Jadi dibikin dari tanah liat, jadi kan musim panas tuh di dalam itu masih dingin, kada panas. Terbikin dari tanah liat. Namanya hujan deras, nah kayak kita di sini hujan mulai jam berapa tadi sampai sore ini saya lunuh tanah liat. Tanah liat lunuh. Dari situ kan jarang hujan. Ada hujan yang lawas tuh ditarik pernah pas lunuh anunya rumahnya lilih. Ya tanah liat aja. Wah ini benar sudah mulai berubah. Kalau dahulu tuh tanah liat warak aja. Nah itu juhud ngarannya.
yakni benci akan segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan ikhlas bagi Allah Ta'ala. Nah itu di dalam hatinya nih, biarpun ini misalnya sugih, nah kayak buruk, rumahnya gono. Di zaman dahulu tuh orang kalau diisi lagi mobil semewa sedih ada sudah. Nah, tapi kadang-kadang diandak di hatinya. Jadi juhud itu di hati andakannya. Dan warak, pati warak ini artinya menjaga daripada hal haram. Warak. Dan lalai daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadinya barang yang lain daripada Allah Ta'ala kada dihiraukannya biasa-biasa. Dan ridha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan di dalam sesuatu dengan tiada i'tirad. Nah ini yang berat nih. Lamanya kita nyaman aja, sehat itu ridha nyaman. Tapi pak takana garing, duit habis, ya Allah, awak garing, bau bergerak awak, anak garing, abahnya garing, semuaan garing, duit habis. Nah, ridha lah kawan, ridha tatangis juga bisa lah. Nah, ridha itu ada senang, pemberian Tuhan ini kayak ini senang, ya Tuhan barangnya. Ya. Jadi jangan guru kan, namanya kita nasihat kayak ini nyaman aja tuh. Coba diberi Tuhan sakit semuaan. Padahal Tuhan yang beri, ridha lah kawan. Nah itu tingkatan orang nafsu radiyah nih kawan. Namanya kita tingkatan kita nafsu bahwa iya pak gurunu. Ridha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan di dalam suatu dengan tiada i'tirad. Kada pernah i'tirad Tuhan. Senang terus. Dan tiada menolakkan ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsunya. Kada pernah menolak. Itu karena ridha ia akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala. Serta dari kita ini nyaman-nyaman, ya Allah nak hendak kita ini nak bangkun perbuatan Allah tu lah kita tuh nyaman-nyaman aja. Hendak ke masjid nyaman, berangkat duduk bawa basi pulang dapat pulang bingkisan, nah nyaman loh duduk sini. Kena setahun kena atau hendak puasa kena kawa umrah menabung mulai ini 1 juta sebulan, 2 juta kan. Nah, atau 1 juta sebulan 33 juta 3 tahun nih. Nah berangkat tahun kawalan bulan dia sudah 1 juta sebulan 3 tahun kawal umrah tahun belanjanya. Kalau 1 juta sebulan tuh 30.000 lah sehari. Berapa? 1 juta sebulan. Nah ya. Nah. Sehari berapa? Dikit aja lah. Nah, 3 tahun awal umrah pulang. Al-umratu ila umratin mukaffaratun bainahuma. Umrah dan umrah yang akan datang itu adalah penghapusan dosa di antara keduanya. Kita melihat Ka'bah, duduk aja melihat di Ka'bah maka dihapuskan dosanya seperti anak yang baru lahir melihat saja. Belum lagi kita tawa sa'i. Nah itu bang orang nong hendak orang nong sudah umrah tuh hendak orang umrah. Lebih lagi daripada orang yang baru umrah rindunya tuh banget lagi. Kandak kita tuh itu lah, nah, setahun umrah pulang kandak. Jadi di dalam kitab disebutkan orang yang membelanjakan sagan umrah itu maka digantikan Tuhan lebih daripada napakahnya itu tadi
digantikan Tuhan dan ditambahi Tuhan pulang 100.000 kali lipat. Nah orang berumrah nih, cuma kayak apakah Tuhan menggantinya tuh kita pada tahu lah macam-macam lah. Mungkin digantikan dengan duit kah, digantikan dengan sehat badan kah, diganti Tuhan lawan apakah. Nah jadi kita namanya meminta lawan Tuhan tuh supaya kawa haji, supaya berumrah itu Pak gana. Dan orang yang membelanjakan duitnya itu seperti membelanjakan duit fisabilillah, diganti Tuhan pahalanya itu 700 kali lipat, 700 ganda. Banyak banget pahalanya. Jadi orang dulang di Cempaka tuh dapat intan, cita-citanya itu ada kalau bang nukar mobil ada, nukar rumah ada. Aku jalannya karena intannya aku nyator haji langsung aja. Bagusnya tuh orang tujuannya. Kadang nukar rumah, kadang rumah biasa-biasa aja, nukar mobil misalnya. Kadang juga, jadi yang cita-citanya itu namanya dapat intan tolak haji, itu bagusnya. Jadinya begitu harus dapatkan niatannya. Sehingga karena kebanyakan kayak itu tadi dapat intan nyator pas ini 30 tahun hanya berangkat haji. Lamanya di Malaysia itu 149 tahun hanya berangkat di Malaysia. Kenapa? Karena dia di situ menyatornya tuh murah, 4.300.000 dapat porsi. Jadi kemungkinan penduduk Malaysia itu semuaan menyator. Karena 4 jutanya 4.600.000 dapat. Jadi kalau kebanyakan orang menyator, jadi 149 tahun hanya berangkat menyator. Umur 150 hanya berangkat. Kita 30 tahun. Kemungkinan kita 50 tahun, kemungkinan dia 100. Nah jadi kita hendak nyaman-nyaman aja, ridho kita kadang-kadang sakit-sakit. Tapi itu adalah pemberian Tuhan juga yang dulu bari. Kawalah ridho, namanya nafsu masih lagi di bawah daripada radiyah ini namanya. Nafsu lah. Nah itu kita tahu barang dulu kayak itu orang dulu. Kita yang ini pandai kita enggak situ pandai. Nah, ridha ia akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ya. Serta karam ia dalam syuhud jamalullah. Karam itu artinya lihat lagi kisahkan apa karam. Karam itu fokusnya pikirannya itu hanya memikirkan keindahan Allah Ta'ala, kenyamanan Allah Ta'ala, jamalullah. Semua yang diberi Tuhan tuh baik baginya. Nah juga memandang kepada jamalullah karena. Nah apa yang diciptakan Allah Ta'ala bagus semua. Nah kayak apa aja. Itu memandang pada jamalullah yang mutlak, keadaannya, keadaan istilah, keadaan baik itu ada semua baik. Dan tiada memandang akan dia oleh hal itu daripada menunjuk bagi manusia akan jalan kebajikan dan memberi ia akan nasihat akan manusia dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan. Jadi nyanunggawiannya itu menyuruh manusia berbuat baik. Ayo tong bagus tong. Nah itu menasihati
dengan lemah lembut, dengan berbuat kebajikan. Ayo tuh bersubuh tuh, dan menegakkan ia daripada berbuat kejahatan. Jangan kayak itu bujur-bujur. Nah itu. Dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan itu melainkan memberi manfaat. Samuaan ucapannya tuh bermanfaat. Kadang-kadang ada manfaatnya. Walaupun berkisah, kisahnya itu jadi i'tibar. Berkisah saja, tapi kisahnya tuh menjadi pelajaran dengan dia. Padahal dalam hatinya masyghul dengan syuhud akan alam lahu. Dan syuhud ia akan sirri. Rahasia itu nah, di dalam rahasia pulang. Ini banyunya ada rahasianya. Di dalamnya pulang apa rahasianya itu? Nah. Sirri dalam benar. Dan sugiannya bagi orang yang sampai kepada martabat ini bahwa membanyakkan zikrullah ta'ala hayyun. Supaya hilang panahnya dan hasil baginya dengan Tuhan yang bersifat dengan hayyun ladzi la yamut. Dan masuk ia kepada martabat yang keenam, yaitu nafsul mardiyah, dan bersifat ia dengan segala kamalan. Itu orang yang bersifat nih nafsu radiyah nih. Ketahui olehmu bahwasanya setengah asma itu mengikut bagi setengah ismun hayyun itu, yaitu al-wahhab. Atau wahhab itu memberi. Wahhab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Memberi artinya memberi benar. Wahhab artinya kadang harap balasan. Wahhab ngarannya. Kalau kamu misalnya beribadah dulu hanya diberi kada. Inya kadang beribadah tetap diberi Tuhan. Lalu yang Allahnya nak minta balasan kada ngarannya wahhab, ngarannya pemberian benar. Al-Wahhab Al-Fattah Al-Wahid As-Samad. Membuka Al-Wahid satu, As-Samad. Nah, tempat kita meminta, tempat kita menolong. Maka suliannya membanyakkan menyebut akan dia serta isim hayyun itu pada martabat ini, supaya memudahkan berpindah kepada martabat yang keenam, yaitu nafsul mardiyah. Nah, imbah nafsu radiyah, nafsu mardiyah pulang. Masya Allah. Kita nang ini nyaman belajar tahu orang kayak itu nafsunya. Nah kita ini apa? Ada bapak lalu gitu, jauh benar antara langit dan bumi. Nah cuma kita mudah-mudahan, makanya kita tuh mudahan dapat berkat kurang, kayak itu aja kita. Jadi kita tawadhu, gak ada merasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita selalu istiqamah, dikuatkan iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu